Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari sebagai moderator pada presentasi kali ini. Baiklah, kita akan melanjutkan presentasi kepada kelompok 1, di mana itu membahas tentang problem basic learning, di mana itu beranggotakan Muhammad Rifanza Aulia, kemudian ada Miftahur Rahmah, kemudian ada Nurul Arisandi. Dan terhormat itu kepada Ibu Dr. Desita MSI. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk presentasinya. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini perkenalkan nama saya Nurul Arisandi dengan NIM 200333027. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai RPP. Dalam RPP yang kali ini kelompok kami mengambil mode pembelajaran problem based learning. Analisis KD Fisika SMA-nya di sini yang kami ambil adalah KD 3.7 dan KD 4.7. Pemilihan strategi, kelompok kami mengambil strategi indirect interaction, di mana adalah pembelajaran secara tak langsung. Pemilihan metodenya di sini kami memilih metode tanya jawab, diskusi, dan eksperimen. Lalu untuk mode pembelajarannya, kami mengambil mode pembelajaran problem based learning yang merupakan mode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau reward untuk memulai pembelajaran. Seperti yang teman-teman lihat, berikut ada 6 ciri-ciri dari PBL. Lanjut. Untuk langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah ini atau PBL ini, dapat teman-teman lihat pada slide PPT kami. Selanjutnya, untuk RPP-nya, yang pertama adalah identitas. Pertama sekali terdapat nama sekolah, kemudian mata pelajarannya, lalu kelas atau semester, materi pokok yang diambil yaitu dinamika gerak, kemudian alokasi waktunya, di mana kelompok kami mengambil alokasi waktu 9 JP, di mana 1 jam pelajaran merupakan 45 menit. Dan tahun pelajaran. Lanjut, untuk materi selanjutnya adalah KI atau kompetensi inti. Untuk KI satunya tentang spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, untuk KD 3.7-nya menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antar gaya, massa dan gerak lurus benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 9 indikator pencapaiannya. Yang pertama, mengidentifikasi hukum 1 Newton. Yang kedua, mengidentifikasi hukum 2 Newton tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan gerak benda melalui penyelidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum 3 Newton tentang gaya aksi, reaksi melalui penyelidikan. Kemudian yang keempat, menganalisis berbagai macam gaya yang bekerja pada benda melalui kegiatan. Lalu yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesekan melalui penyelidikan. Kemudian yang keenam, menganalisis besarnya percepatan yang bekerja pada benda yang diletakkan pada selanjutnya. Yang ketujuh, menganalisis besarnya percepatan yang bekerja pada benda yang diletakkan pada bidang yang licin dan kasar. Kemudian yang kedelapan, menganalisis besarnya percepatan yang bekerja pada benda yang dihubungkan dengan katrol. Dan yang kesembilan, menghitung besarnya gaya normal pada lift yang diam dan bergerak. Kemudian untuk KD 4.7-nya adalah melakukan percobaan berikut presentasi hasil terkait gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Untuk itu terdapat 2 indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, mendemonstrasikan hukum Newton 1, 2, dan 3, kemudian yang kedua, mendemonstrasikan penerapan hukum Newton pada bidang datar dan pada bidang licin dan kasar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran di sini adalah setelah mengikuti pembelajaran dan menerapkan model PBL, diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan hukum Newton 1, 2, dan 3, yang kedua menganalisis gaya yang bekerja pada benda, yang ketiga menganalisis penerapan hukum Newton pada berbagai bidang, yang keempat mendemonstrasikan hukum Newton 1, 2, dan 3, yang kelima mendemonstrasikan penerapan hukum Newton pada bidang datar dan miring pada bidang licin atau kasar.
Kemudian materi ajarnya yang pertama hukum Newton 1, 2, dan 3, yang kedua jenis-jenis gaya, yang ketiga penerapan hukum Newton pada bidang datar, yang keempat penerapan hukum Newton pada bidang miring, dan yang kelima penerapan hukum Newton pada katrol. Untuk metode pembelajarannya, yang pertama pendekatan pembelajarannya yaitu scientific learning, kemudian yang kedua metode pembelajarannya eksperimen, tanya jawab, dan diskusi, kemudian yang ketiga model pembelajarannya adalah problem based learning atau PBL. Kemudian media atau alat bantu pembelajaran, yang pertama ada KPD, yang kedua video penunjang materi, yang ketiga proyektor, yang keempat laptop atau notebook, dan yang kelima sound system. Kemudian sumber belajar ini dapat teman-teman lihat pada slide PPT kami. Untuk kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama, pendahuluannya adalah yang pertama guru memberi salam, dilanjutkan dengan meminta salah seorang peserta didik memandu berdoa. Selanjutnya guru menanyakan kabar kepada siswa dengan memberikan pertanyaan, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Lalu menanamkan sikap religius di dalamnya. Kemudian yang kedua, guru memberikan apersepsi dan motivasi peserta didik. Apersepsinya adalah apa yang kamu ketahui tentang dinamika gerak atau motivasi apa contoh dari penerapan hukum Newton 1 yang kamu ketahui. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan manfaat mempelajari materi. Seperti mensyukuri rahmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Pencipta, kemudian mengetahui apa sih ruang lingkup dari hukum Newton tersebut. Kemudian alokasi waktu untuk pendahuluan yaitu 15 menit. Yang keempat, guru mendiskusikan contoh tentang penerapan hukum Newton. Lalu yang terakhir, guru menyampaikan kompetensi dan kegiatan pembelajaran tujuan pembelajaran yang nantinya akan dikaitkan dengan Al-Quran, seperti mengkaitkan dengan surah Al-Qamar ayat 49 sampai 50. Lanjutnya. Yang kedua untuk kegiatan inti, di sini ada beberapa fase. Yang pertama fase 1, orientasi peserta didik kepada masalah, di mana di sini peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 dengan cara melihat dengan alat, menayangkan video atau gambar, lalu mengamati lembar kerja. Lalu contoh materi atau soal untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif dan sebagainya yang berhubungan dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Lanjut. Kemudian untuk fase 1 itu ada membaca, di mana di sini membaca dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, dan literasi materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lainnya, internet, dan yang lain, dan yang berhubungan dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian mendengar, pemberian materi dari guru yang berkaitan dengan hukum 1, 2, dan 3. Kemudian menyimak berbagai penjelasan pengantar kegiatan atau materi secara garis besar tentang materi pembelajaran mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3. Lanjut. Yang untuk fase kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana di sini ada beberapa tahap, yaitu menanya. Guru akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan atau video yang disajikan, dan nantinya akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, dari hasil pengamatan, masing-masing peserta didik membuat berbagai pertanyaan yang mencakup tentang yang pertama hukum Newton 1, yang kedua hukum Newton 2, dan yang ketiga hukum Newton 3. Yang tidak dipahami dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa sih yang diamati akan dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik untuk mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu. Ada beberapa tahap. Yang pertama mengumpulkan data atau informasi, yaitu peserta didik akan berdiskusi dalam kelompoknya guna menemukan solusi terkait materi pokok dengan bantuan buku penunjang dan lainnya mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian saling bertukar informasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut tentang hukum Newton 1, 2, dan 3, maka akan ditanggapi oleh peserta didik dari kelompok lainnya, sehingga akan diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk kelompok dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah mengasosiasikan atau menalar, di mana di sini setelah peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber atau sumber literatur yang
telah mereka lakukan, akan dilakukan diskusi dalam kelompok. Peserta didik akan membandingkan dengan pengetahuan sebelumnya dan menggabungkan dengan yang baru didapat, sehingga nanti akan disimpulkan apa sih bunyi dari hukum Newton 1 dan penerapannya, bunyi dari hukum 2 dan penerapannya, serta bunyi hukum ketiga serta penerapannya. Lanjut, yang berikutnya adalah fase keempat, di mana pada fase keempatnya akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana akan mengkomunikasikan. Peserta didik akan berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, dan mengungkapkan pendapat dengan sopan, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara skala tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian mengungkapkan pendapat atas presentasi yang telah dilakukan, lalu akan ditanggapi oleh kelompok-kelompok lainnya. Lanjut. Untuk fase kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana di sini ada mengasosiasikan. Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan atau kegiatan mengumpulkan informasi yang telah dilakukan di saat kegiatan itu berlangsung, di mana akan membahas mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian menambahkan luasan dan kedalaman materi sampai mana dapat pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, dan taat aturan serta kerja keras. Kemudian untuk di bagian penutup, ini yang pertama, peserta didik dengan bimbingan guru akan menyimpulkan materi sesuai indikator pembelajaran. Sebelum itu, alokasi waktu untuk penutup ini adalah 10 menit. Kemudian yang kedua, guru melaksanakan refleksi dengan menanyakan pada siswa mengenai PBM yang baru saja berlangsung. Apakah menyenangkan PBM yang dilaksanakan atau adakah materi yang tidak dipahami atau yang sudah dipahami. Kemudian guru akan melaksanakan penilaian proses. Kemudian guru melaksanakan secara lisan, yaitu sesuai indikator dengan menyuruh peserta didik yang dapat menjawab mengacungkan tangan, dan guru akan menghitung. Kalau sudah lebih dari 80% berarti sudah tuntas. Kemudian guru akan mengumpulkan hasil diskusi siswa. Lalu yang keenam, guru akan memberikan penugasan atau PT untuk menjawab tes formatif tentang hukum Newton dan atau dengan mengisi buku LKPD. Untuk pertemuan kedua, di sini pendahuluannya akan sama dengan sebelumnya, di mana telah dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada pendahuluan, di mana alokasi waktunya itu 15 menit. Kemudian untuk fase inti, seperti sebelumnya ada fase pertama, di mana fase pertama ini adalah orientasi peserta didik, di mana mengamati peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik jenis-jenis gaya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya, penerapan hukum Newton pada bidang datar yang licin atau kasar, dan penerapan hukum Newton pada bidang miring, licin, dan kasar dengan cara mengamati lembar kerja, memberikan contoh-contoh materi atau soal untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jenis-jenis gaya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya, penerapan hukum Newton pada bidang datar yang licin dan kasar, dan penerapan hukum Newton pada bidang miring yang licin dan kasar. Kemudian membaca, yang mana di sini pastinya akan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian literasi materi dari buku paket atau buku penunjang dan internet. Kemudian akan mendengarkan penjelasan atau pemberian arahan materi dari guru yang berkaitan dengan jenis-jenis gaya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya penerapan hukum Newton pada bidang datar dan licin, yang licin dan kasar. Kemudian penerapan hukum Newton pada bidang miring yang licin dan kasar. Kemudian 5, penjelasan pengantar kegiatan atau materi secara garis besar atau global tentang materi pembelajaran mengenai jenis-jenis gaya atau faktor-faktor yang mempengaruhi gaya penerapan hukum Newton pada bidang datar dan licin yang kasar, dan penerapan hukum Newton pada bidang miring yang licin dan kasar. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik, di mana di sini ada kegiatan menanya, yaitu guru akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan melalui kegiatan belajar. Kemudian selanjutnya fase ketiga, di mana di sini fase ketiga akan membimbing penyelidikan individual dan kelompok, di mana akan mengumpulkan data dan informasi
atau mencoba, di mana di sini peserta berdiskusi dalam kelompoknya untuk menemukan solusi terkait materi pokok dan penentuan penunjang lainnya. Kemudian jenis-jenis gaya, faktor dan gaya, penerapan hukum dan pada bidang datar dan licin dan kasar, penerapan hukum dan pada bidang miring licin dan kasar. Oh. Kemudian saling bertukar informasi, di mana nanti materi tentang jenis gaya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya, penerapan hukum pada bidang datar yang licin dan kasar, penerapan hukum pada bidang miring licin dan kasar akan dibagikan untuk saling bertukar informasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian asosiasi atau menalar. Maaf sebelumnya mengingatkan waktu tinggal 10 menit lagi. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk masuk asosiasi atau menalar ini ada kita akan menganalisis tentang jenis gaya, faktor yang mempengaruhi gaya gesekan, perbedaan penerapan hukum pada bidang licin dan kasar, kemudian penerapan hukum pada bidang miring licin dan kasar, kemudian perbedaan penerapan hukum pada bidang licin dan kasar. Lanjut. Nah, fase keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya kelompok, di mana di sini akan membentuk jejaring atau mengkomunikasikan hasil kelompok tersebut mengenai informasi yang telah didapat dari berbagai masing kelompok. Nanti akan ada beberapa perbedaan-perbedaan yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana setelah kita melakukan kegiatan tersebut akan menambah luasan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi, di mana bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, dan taat aturan serta bekerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir deduktif secara deduktif dan membuktikannya dengan dalam tingkatnya. Lanjut. Kemudian untuk penutup sama seperti yang sebelumnya, penutupnya sama dan alokasi waktunya di sini 20 menit karena akan ada nanti pertanyaan untuk mengulang kembali apakah ada yang belum dipahami atau belum ataukah ada yang belum dipahami. Kemudian akan mengumpulkan las dan tugas penugasan atau PT selanjutnya. Untuk pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini pendahuluan juga akan sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana sini membutuhkan alokasi waktunya 15 menit. Untuk intinya fase 1 orientasi peserta kepada masalah, di mana di sini ada mengamati, kemudian membaca sama seperti yang sebelumnya dan alokasi waktunya 110 menit. Kemudian mendengarkan dan menyimak. Lanjut. Mengorganisasikan siswa untuk fase kedua, yaitu di sini juga akan ada sesi menanya, di mana guru akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan atau materi-materi yang akan dibahas. Lanjut. Mengumpulkan data atau informasi, di sini akan ada diskusi kelompok yang nantinya akan menemukan solusi terkait materi pokok dengan bantuan buku penunjang dan hal lainnya. Selanjutnya. Di fase ketiga ini mengasosiasikan atau menalar. Setelah peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber, serta diskusi dalam kelompok, peserta didik akan membandingkan dengan pengetahuan sebelumnya dan menggabungkan dengan yang baru, maka akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian mengkomunikasikan. Untuk fase keempat ini itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya kelompok. Setelah mengkomunikasikan, berdiskusi akan menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan media lainnya, kemudian menyaksikan hasil diskusi dan yang lain-lainnya. Selanjutnya. Fase kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah. Lanjut. Di sini kegiatan penutupnya juga akan sama, di mana alokasi waktunya 15 menit. Lanjut. Penilaiannya di sini kita ada sisi ulangannya, yaitu nama sekolah, alokasi waktu, mata pelajaran, jumlah soal, kelas, penulis, kompetensi yang akan dibahas. Lanjut. Kemudian ini dapat melihat mengenai rubrik penilaiannya. Selanjutnya, teknik penilaiannya di sini ada observasi, kemudian teknik penilaian keterampilan dilakukan melalui uji kerja penilaian portofolio, dan teknik penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes. Lanjut. Instrumen penilaiannya dapat melihat dalam slide PPT. Instrumen penilaian keterampilan dan scorean juga dapat dilihat. Kemudian ini rubrik dari penilaiannya. Lanjut. Lanjut. Untuk soal akan ada di setiap pertemuan dan akan dapat teman-teman lihat pada slide PPT-nya yang ada. Lanjut. Dan untuk lampiran materi di sini kami memasukkan unsur materi pembelajaran apa yang akan dibahas serta materi-materi yang dijelaskan. Lanjut.
Kemudian dalam materi ini mengenai hukum nyata 1, 2, 3, kemudian gaya-gaya apa, dan ini lampiran video mengenai masalah yang nantinya akan didiskusikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang saya mengucapkan mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan atau dari kelompok 1, dan saya sebagai moderator, jika ada salah saya minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 membahas RPP dengan model pembelajaran Discovery Inquiry. Kelompok 3 sendiri terdiri dari 2 orang anggota kelompok. Yang pertama yaitu Aura Fitriana Abel dengan NIM 20033012, dan yang kedua itu Mama Irfan Wahyudi dengan NIM 20033021. Sebelum masuk ke presentasi dari kelompok 3, bagi teman-teman yang tergabung di Zoom, jika ada memiliki pertanyaan bisa langsung saja ditulis di kolom chat pada saat presentasi dimulai. Untuk menghemat waktu kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersilakan untuk presentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin kepada Ibu dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama di sini adalah mungkin lanjut. Yang pertama di sini kami ingin menyampaikan komponen pentingnya, yaitu identitas sekolah. Nah, identitas sekolah itu terdiri dari beberapa hal yang penting. Yang pertama itu nama sekolah, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga itu kelas dan semester, yang keempat itu materi pokok, dan yang kelima adalah alokasi waktu. Nah, pada RPP yang kami buat sini, nama sekolahnya kami misalkan adalah SMA Negeri X, mata pelajarannya adalah mata pelajaran fisika, kelas 11 IPA, semester 1, materi pokoknya adalah fluida statis, dan alokasi waktunya 5 pertemuan dikali 90 menit atau 2 kali 45 menit. Selanjutnya itu adalah komponen selanjutnya adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti mungkin isinya tidak beda dengan teman-teman yang lain, yang dimana kompetensi ini merupakan kompetensi yang diambil dari Permendikbud yang terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang dimana KI 1 itu berisi kompetensi inti untuk religius, KI 2 untuk sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Mungkin selanjutnya itu adalah kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar di sini kami mengambil tadi materi tentang fluida statis, yang dimana untuk KI 3-nya yaitu 3.3, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kompetensi dasar KI 4 yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya adalah tentang IPK, indikator pencapaian kompetensi, yang dimana kami akan menjabarkan menjadi 5 pertemuan. Yang pertama ini adalah indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nah, untuk yang pertama itu 3.3.1 yaitu memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua itu 3.3.2 yaitu menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan KI 4-nya itu 4.3.1 melakukan percobaan tekanan hidrostatis pada suatu zat cair dengan kedalaman yang bervariasi. Yang selanjutnya itu 4.3.2 melaporkan hasil percobaan yang diperoleh.
Selanjutnya itu indikator pencapaian untuk kompetensi pertemuan kedua, yang dimana alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit. Pertama adalah indikator pencapaian kompetensi KI 3, yaitu 3.3.3 memahami konsep hukum utama hidrostatis. Yang selanjutnya 3.3.4 menerapkan konsep hukum utama hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk KI 4-nya 4.3.3 melakukan percobaan hukum tekanan hidrostatis dengan memvariasikan massa jenis suatu zat cair. 4.3.4 melaporkan hasil percobaan yang diperoleh. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi pertemuan ketiga dengan alokasi waktu 32 kali 45 menit. Yang pertama untuk KI, indikator pencapaian kompetensi untuk KI ketiga. 3.3.5 itu memahami konsep hukum Pascal. 3.3.6 menerapkan konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensi KI 4 yaitu 4.3.5 melakukan percobaan hukum Pascal dengan memvariasikan gaya pada benda. 4.3.6 melaporkan hasil percobaan yang diperoleh. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi 4 dengan alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit. Yang dimana untuk indikator pencapaian kompetensi pada KI 3 yaitu 3.3.7 memahami konsep hukum Archimedes. 3.3.8 menerapkan konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi pada KI 4 yaitu 4.3.7 melakukan percobaan hukum Archimedes dengan memvariasikan massa jenis suatu fluida. 4.3.8 melaporkan hasil percobaan yang diperoleh. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kelima, yang dimana alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit. Yang dimana untuk indikator pencapaian kompetensi KI 3 yaitu 3.3.9 mendeskripsikan karakteristik tegangan permukaan. 3.3.10 menerapkan konsep tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. 3.3.11 menjelaskan hubungan kapilaritas dengan tegangan permukaan. 3.3.12 menerapkan konsep kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi pada KI 4 yaitu 4.3.9 melakukan percobaan tegangan permukaan dengan memvariasikan jenis fluida. 4.3.10 melakukan percobaan kapilaritas dengan memvariasikan jenis kertas. 4.3.11 melaporkan hasil percobaan yang diperoleh. Mungkin selanjutnya. Baik, selanjutnya ini adalah tentang tujuan pembelajaran, yang dimana tentu harus merangkup semua nilai-nilai, baik itu nilai religius, sosial, pengetahuan, maupun nilai keterampilan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kami dengan menggunakan model pembelajaran discovery inquiry yang dipadukan dengan model diskusi dan eksperimen serta pendekatan saintifik, maka peserta didik dituntut untuk mampu membangun kesadaran atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap kritis, kreatif, gemar membaca, kolaborasi, jujur, dan bertanggung jawab dalam menerapkan hukum-hukum fluidastatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidastatis. Selanjutnya, nah di sini ada cangkupan materi pembelajaran yang akan dibahas pada RPP kali ini, yaitu hukum utama hidrostatis, hukum hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan tegangan permukaan dan kapilaritas. Selanjutnya, nah untuk metode pembelajaran. Nah sebagaimana yang disampaikan pada tujuan pembelajaran tadi, metode pembelajaran pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan saintifik. Sedangkan model pembelajarannya adalah discovery dan inquiry, dan metode yang kami gunakan adalah diskusi dan eksperimen, yang tentunya saya akan jelaskan pada kegiatan pembelajaran.
Nah, untuk media pembelajaran, di sini kami menjabarkan media pembelajaran per pertemuan. Nah, untuk pertemuan 1, di sini ada beberapa bahan dan alat yang digunakan untuk pertemuan 1 yang kami buat secara rinci. Contohnya di sini adalah LKS 1, lembar penilaian, PPT, tinta spidol, 1 botol air sedang, 1 paku, gunting, pena, buku, penggaris, spidol, buku paket, penghapus, papan tulis, HP atau laptop, infokus, solatif, 1 botol bekas. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan pertama. Selanjutnya, itu media pembelajaran pada pertemuan kedua. Mungkin sama saja, yang membedakan itu hanya pada kegiatan alat-alat praktikumnya. Mungkin kita tampilkan saja. Selanjutnya, ini media pembelajaran ketiga. Nah, selanjutnya, media pembelajaran keempat. Selanjutnya, itu media pembelajaran pertemuan kelima. Jadi alat dan bahannya itu kami buat secara rinci per pertemuan. Selanjutnya itu sumber belajar. Nah, untuk sumber belajar, kami di sini menggunakan beberapa sumber belajar yang kami ambil dari khususnya buku-buku paket yang ditawarkan oleh Permendikbud, buku fisika. Yang dimana selain itu kami juga mengambil dari sumber-sumber YouTube, yang dimana sumber YouTube itu berupa video. Mungkin lanjut. Ini slide pertama untuk sumber belajar. Yang kedua. Oke, baik, kita akan membahas salah satu langkah-langkah kegiatan pada pembelajaran pada RPP kami ini. Yang pertama kita membahas pertemuan pertama, yang indikatornya yang dirujuk untuk pembelajaran pertemuan pertama adalah 3.3.1, 3.3.2, 4.3.1, dan 4.3.2. Mungkin saya akan memberikan cuma satu kegiatan pembelajaran, mungkin sama saja. Selanjutnya, nah, pertama itu adalah kegiatan pendahuluan. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini ada istilah orientasi. Nah, guru itu mengajak peserta didik untuk berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai kegiatan pembelajaran sebagai bentuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai bentuk cinta tanah air. Selanjutnya itu guru membuka kegiatan belajar dengan salam pembuka. Yang selanjutnya itu guru mengkondisikan suasana kelas, maksudnya mengkondisikan keadaan kelas agar fokus kepada guru tersebut. Terus guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, diceknya satu-satu kehadiran para peserta didik. Selanjutnya guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan menanyakan kabar peserta didik. Itu ditanya kabar peserta didiknya bagaimana kabar anak-anak, tuh contohnya. Selanjutnya itu apresiasi. Nah, guru itu mengingatkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dan materi-materi atau kegiatan sebelumnya. Guru mengingatkan kembali materi dan prasyarat dengan bertanya. Jadi guru tuh memberikan suatu bertanya yang berhubungan dengan materi sebelumnya atau materi yang akan datang. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah motivasi. Nah, guru memberikan gambaran tentang manfaat nih pembelajaran yang akan dibahas kali ini di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apabila materi atau tema ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat memahami konsep materi tekanan hidrostatis tersebut. Nah, untuk materi pertemuan pertama ini tentang tekanan hidrostatis. Selanjutnya itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan berlangsung. Jadi sampaikan nih tujuan pembelajaran kita ini. Nah, selanjutnya pemberian acuan. Nah, jadi guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Guru memberikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pertemuan yang akan berlangsung. Jadi tujuannya agar peserta didik itu mencapai, tahu apa tujuan yang ingin dicapai.
Selanjutnya, guru membagi kelompok belajar sesuai tingkat kognitif. Dan guru menjelaskan lagi mekanisme pelaksanaan belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk kegiatan inti dengan alokasinya waktunya adalah 60 menit. Yang pertama, mungkin untuk penjelasan langkah-langkah kegiatan pada Discovery dan Query sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu langkah stimulasi. Nah, guru itu menyajikan bahan kajian atau fakta berupa video percobaan atau demonstrasi percobaan tekanan hidrostatis. Yang selanjutnya, peserta didik disuruh mengamati video atau demonstrasi tersebut tentang percobaan tekanan hidrostatis yang ditayangkan oleh guru. Selanjutnya, guru menanyakan kepada peserta didik mengenai video percobaan atau demonstrasi percobaan tekanan hidrostatis yang ditayangkan. Jadi, di situ mulailah terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, itu identifikasi masalah. Nah, di sini guru meminta peserta didik berdiskusi secara kelompok untuk mengidentifikasi tekanan hidrostatis jika divariasikan kedalaman airnya. Nah, dari video tadi. Terus peserta didik berdiskusi secara kelompok untuk mengidentifikasi tekanan hidrostatis dengan memvariasikan kedalaman air. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan persepsinya tentang definisi apa itu tekanan hidrostatis sesuai dengan video yang mereka dapat tadi. Selanjutnya, peserta didik mengemukakan persepsinya tentang definisi tekanan hidrostatis. Guru meminta peserta didik berdiskusi lagi secara kelompok untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi secara kelompok dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tersebut. Guru menyimpulkan jawaban peserta didik. Jadi, ketika peserta didik menyampaikan pendapatnya, guru menyimpulkan jawaban peserta didik dan selanjutnya memberikan penguatan pada jawaban siswa yang benar. Gitu. Selanjutnya, Dengan mengingatkan kelompok 3 untuk waktu presentasinya kurang lebih 10 menit. Baik, terima kasih ke moderator. Mungkin selanjutnya, bagaimana untuk yang men-share screen? Baik, selanjutnya itu adalah pengumpulan data. Nah, guru akan membagikan LK. LK pertama itu LK1, lembah kerja pertama tentang tekanan hidrostatis. Tentang tekanan hidrostatis serta memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk melakukan percobaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LK1. Nah, peserta didik mengumpulkan data dan informasi melalui percobaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan LK1. Nah, selanjutnya itu adalah pengolahan data. Nah, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam kelompok diskusi untuk mengolah data hasil percobaan dan menganalisis informasi atau jawaban yang telah diperoleh. Selanjutnya, peserta didik dalam kelompok diskusi mengolah data dan menganalisis informasi atau jawaban yang telah diperolehnya. Selanjutnya, baik, selanjutnya ke next. Selanjutnya itu adalah verifikasi hasil. Nah, guru meminta peserta didik beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain itu mengkritik guna mencari kesamaan, kelebihan, dan kekurangannya. Nah, selanjutnya beberapa kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain mengkritik guna mencari kesamaan dan kelebihan kekurangannya. Selanjutnya itu adalah generalisasi. Nah, guru memberikan membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan dari jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait tekanan hidrostatis sekaligus memberi penguatan. Yang selanjutnya diikuti dengan peserta didik membuat kesimpulan dari jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait tekanan hidrostatis sekaligus mencatat penguatan yang diberikan oleh guru. Mungkin selanjutnya,
Mungkin selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, dengan alokasi waktunya adalah 15 menit. Nah, peserta didik itu membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting apa saja yang muncul dari kegiatan pembelajaran tentang materi tekanan hidrostatis yang baru dilakukan. Peserta didik mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran tekanan hidrostatis yang baru diselesaikan. Peserta didik mengagendakan tugas proyek, produk, portofolio, unjuk kerja pada materi pelajaran tekanan hidrostatis yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di luar rumah atau di rumah. Nah, guru memeriksa pekerjaan rumah peserta didik untuk materi pelajaran tekanan hidrostatis. Selanjutnya, peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek portofolio untuk kerja dengan benar akan diberikan faraf serta diberikan nomor urut peringkat untuk penilaian tugas. Selanjutnya khusus materi tentang tekanan hidrostatis. Yang terakhir adalah memberikan penghargaan untuk materi pelajaran tekanan hidrostatis kepada kelompok yang memang optimal dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin selanjutnya itu sama saja untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang hanya membedakan itu adalah indikator pencapaiannya, serta ada beberapa kegiatan pembelajaran yang berubah atau berbeda karena mereka melakukan kegiatan eksperimen yang berbeda-beda sesuai dengan topik atau materi yang dipelajarkan per pertemuan. Mungkin kita lanjut saja ke penilaian. Mungkin lanjut saja. Ya, ini adalah gambaran tentang kegiatan pembelajarannya. Nah, mungkin kelewatan. Nah, untuk penilaian. Nah, untuk penilaian di sini kami menggunakan beberapa jenis teknik penilaian. Untuk penilaian afektif atau penilaian sikap, kami menggunakan beberapa teknik penilaian, yaitu observasi yang dapat kita nilai dari kegiatan diskusi, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, dan penilaian dari jurnal yang berasal dari guru yang melihat bagaimana kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya itu bentuk instrumennya. Nah, bentuk instrumennya itu berupa rubik. Nah, rubik penilaian. Selanjutnya belum ke tabel yang tadi. Selanjutnya itu adalah kognitif. Nah, untuk kognitif kami menggunakan teknik penilaiannya berupa tes tertulis dengan bentuk instrumennya adalah tes uraian. Jadi tesnya berupa soal-soal esai. Sedangkan untuk penilaian fisikomotor atau keterampilan itu menggunakan tes portofolio atau kegiatan praktikum berupa rubik. Nah, mungkin langsung saja kami akan menunjukkan rubik-rubiknya. Nah, ini adalah penilaian observasinya. Penilaian observasi. Next. Dengan skala-skala penilaian yang telah ditentukan. Nah, dengan skala-skala penilaian yang ditentukan, ada rumusnya juga. Selanjutnya, kriteria penilaiannya. Selanjutnya, nah ini ada penilaian diri. Penilaian diri ada tanggung jawab, jujur, serta sikap. Selanjutnya, sikap santun dengan ada keterangan indikatornya atau skalanya serta nilai rumusnya untuk perhitungannya. Selanjutnya, ini penilaian antar teman. Nah, ada beberapa indikator yang harus diisi. Jadi yang menilai itu adalah teman, bagaimana kinerja yang dinilai. Untuk indikatornya juga ada, serta rumusnya juga ada. Selanjutnya, nah ini penilaian jurnal, ini yang dilakukan oleh guru, nama, kelas. Nah, jadi ada penilaian pribadi dari gurunya, bagaimana peserta didik ini.
selama proses pembelajaran. Selanjutnya itu nah, ini adalah untuk pengetahuan. Nah, ada beberapa soal. Yang pertama itu ada soal berhubungan dengan tekanan hidrostatis, hukum utama hidrostatis, ada tentang hukum Pascal. Selanjutnya, ini baru 3 untuk 3 materi. Selanjutnya itu ada tentang hukum Archimedes. Yang selanjutnya itu ada tentang tegangan permukaan dan kapilaritas. Nah, ini penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu penilaian pada aspek keterampilan, kegiatan praktikumnya. Mungkin next, langsung saja. Nah, di sini ada skalanya, komponen yang dinilai, serta ada perhitungannya juga. Nah, perhitungannya seperti ini. Baik, selanjutnya. Nah, lampiran materi fluida statis. Nah, mungkin langsung saja untuk lampiran materi di sini. Nah, ada apa saja materi yang akan dibahas, tekanan, fluida materi tekanan hidrostatis tadi. Lanjut. Tekanan. Nah, selanjutnya itu tekanan hidrostatis. Jadi semua materinya insya Allah sudah lengkap tentang yang dituangkan dalam bentuk PPP. Selanjutnya, nah ini hukum Pascal, ada penerapannya, terus ada hukum Archimedes. Nah, ini hukum Archimedes. Selanjutnya ada tegangan permukaan, dan yang terakhir itu adalah kapilaritas. Nah, tegangan permukaan, selanjutnya itu ada kapilaritas, faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan, terus gejala kapilaritas yang tentunya dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, gejala kapilar rumusnya, persamaannya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Ada contoh soal untuk yang hukum hidrostatis, hukum utama, beserta kunci jawabannya. Pokoknya sudah lengkap lah. Nah, dan insya Allah kegiatan pembelajaran yang kami buat itu sudah ada unsur eksperimen dan diskusi sesuai dengan metode. Dan untuk langkah-langkah kegiatannya sudah juga menggambarkan kegiatan discovery inquiry. Gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irfan yang telah menjelaskan presentasinya dari model pembelajaran discovery inquiry. Bagi teman-teman yang telah menulis pertanyaan di kolom chat, itu akan dikirimkan nanti oleh kelompok penyaji ke grup WA dengan tentunya presentasi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator untuk kelompok 3, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, yang terhormat Ibu Dr. Desnita MSI, dan yang terhormat kepada teman-teman kelas strategi pembelajaran fisika semuanya. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan pagi hari ini. Dan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Julia Virgi, perwakilan dari kelompok 7 akan menjadi moderator pada perkuliahan kita hari ini. Pada hari ini kelompok 6 akan melakukan presentasi RPP tentang number head together. Dengan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama
Anissa dengan NIM 200330111. Yang kedua, Fadilah Hizatil Hatta dengan NIM 2003306. Yang ketiga, Haifa Nursifa dengan NIM 200330110. Baiklah, kepada Saudari Anissa dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran Number Head Together. Di mana untuk pembelajaran pertama yaitu ada identitas, ada mata pelajaran fisika pada kelas atau semester kelas 11 IPA semester. Materi pokoknya yaitu suhu dan kalor. Alokasi waktu yang kami gunakan yaitu 12 JP, di mana 3 minggu dikali 4 jam pembelajaran. Yang pertama itu ada kompetensi inti. Kompetensi yang pertama yaitu KI1 yaitu menjelaskan mengenai sikap spiritual, KI2 yaitu mengenai sikap, KI3-nya mengenai pengetahuan, dan KI4-nya terkait keterampilan. Masuk kepada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Yang mana indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menganalisis pemuaian pada rel kereta api, pemanasan es menjadi air, konduktivitas logam yang mana logamnya adalah aluminium, besi, tembaga, dan timah. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan benda. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda, yang mana terkait dengan pemuaian. Dan yang keempat yaitu menganalisis perpindahan kalor secara konduktivitas, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya untuk KI keterampilan 4.5 yaitu merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Yang mana ada beberapa indikator, yaitu yang pertama melakukan percobaan tentang pengaruh kalor pada suhu, wujud, dan ukuran benda. Yang kedua menentukan kalor jenis atau kapasitas kalor logam tentang asas black dan perpindahan kalor. Dan yang ketiga mengolah data hasil percobaan tentang kalor jenis atau kapasitas kalor logam. Dan selanjutnya yaitu membuat laporan hasil percobaan serta mempresentasikannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Number Head Together atau NHT dengan pendekatan dan strategi yang telah ada, diharapkan siswa untuk menganalisis pemuaian pada rel kereta api, pemanasan es menjadi air, konduktivitas logam yang mana logamnya yaitu aluminium, besi, tembaga, dan timah. Selanjutnya menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dan perubahan terhadap ukuran benda. Selanjutnya menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya melakukan percobaan tentang pengaruh kalor terhadap suhu, wujud, dan ukuran benda, serta menentukan kalor jenis atau kapasitas kalor logam dan mengeksplorasi tentang asas black dan perpindahan kalor. Selanjutnya mengolah data dan menganalisis hasil percobaan tentang kalor jenis atau kapasitas kalor logam dengan menggunakan kalorimeter. Dan terakhir membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya. Selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran, di mana materi pokoknya itu terkait suhu dan kalor, dan submaterinya yaitu yang pertama suhu dan yang kedua adalah hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya, yang ketiga yaitu asas black, dan yang keempat yaitu ada perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pada NHT ini kami menggunakan metode pembelajaran yaitu pendekatannya saintifik, model pembelajarannya Number Head Together, metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, eksperimen, dan demonstrasi, dan media pembelajarannya yaitu media PowerPoint, video worksheet atau LKPD, dan lembar penilaian.
Alat dan bahannya yaitu laptop, proyeksi atau infocus, penggaris, spidol, dan papan tulis, serta kalorimeter, neraca, pemanas, yang mana termos, logam, air, dan es murni. Selanjutnya kami menggunakan sumber belajar, yaitu ada beberapa buku fisika dan juga beberapa link YouTube yang digunakan untuk menambah pemahaman siswa terkait materi, suhu, dan kalori yang akan dijelaskan nantinya. Selanjutnya masuk kepada langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, tahap pendahuluannya yaitu guru memberi salam, mengajak siswa untuk membaca doa dan guru memeriksa presensi siswa, di mana kegiatan siswanya yaitu siswa menjawab salam guru, siswa berdoa sebelum mengawali proses pembelajaran dan menanggapi presensi. Waktunya diberikan 15 menit. Nah, selanjutnya guru memberikan persepsi atau motivasi kepada siswa. Nah, persepsinya yaitu mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan peristiwa di kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan guru memberikan pertanyaan, apakah kalian pernah merasakan panas atau dinginnya suatu benda? Bagaimana cara kalian menyatakan panas atau dinginnya benda tersebut? Nah, selanjutnya guru memberikan motivasi, yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, memberikan gambaran tentang pengetahuan yang akan didapatkan apabila materi atau proyek ini dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh terkait suhu dan pemuaian. Nah, selanjutnya guru menjelaskan kepada siswa, bawahnya Dil, guru menjelaskan kepada siswa mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together, dan guru menyebutkan materi dan tujuan pembelajaran terkait suhu dan kalor. Nah, kegiatan siswanya yaitu siswa menanggapi dan mendengarkan persepsi atau motivasi yang telah diberikan oleh guru, siswa menyimak penjelasan guru mengenai model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan siswa menyimak materi dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya masuk kepada kegiatan inti, di mana pada model pembelajaran NHT ini memiliki 4 fase, yaitu fase NHT, fase numbering diberi waktu 20 menit. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok heterogen yang beranggotakan 4 hingga 5 orang. Lalu guru memberikan nomor untuk setiap anggota kelompok dari 1 hingga 5, dan guru memberikan materi secara garis besar untuk melatih kesungguhan dan ketelitian mencari informasi dengan menayangkan video yang akan menjadi bahan pembelajaran. Nah, kegiatan siswanya yaitu siswa bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru, dan siswa bersama anggota kelompoknya melakukan pengamatan terhadap materi dan video yang sudah diberikan. Selanjutnya masuk kepada fase questioning, diberikan waktu 30 menit, di mana kegiatan gurunya yaitu guru memberikan materi yang berbeda kepada setiap kelompok terkait suhu dan pemuaian. Lalu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengirimkan sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan ditayangkan oleh guru, serta guru memberikan pertanyaan kepada siswanya bagaimana menyatakan skala suhu yang satu dengan skala suhu yang lainnya. Di mana kegiatan siswa yaitu siswa menyimak pertanyaan berupa materi yang didapatkan. Selanjutnya masuk kepada fase head together, di mana kegiatan guru yaitu guru mengawasi setiap anggota kelompoknya, dan kegiatan siswanya yaitu yang pertama siswa berpikir secara bersama dan mendiskusikan jawaban untuk menjawab permasalahan yang telah muncul ketika terkait materi yang telah dibagikan per kelompok. Yang kedua, siswa menyatukan jawaban yang didapat dan meyakinkan setiap anggota kelompoknya untuk menerima atas jawaban apa yang telah didapatkan. Dan selanjutnya, siswa memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakan bagian materi sesuai dengan nomor yang telah diberikan. Fase head together ini diberi waktu 75 menit. Selanjutnya fase answering, di mana diberikan waktu 25 menit. Kegiatan gurunya yaitu guru memanggil salah satu nomor siswa, selanjutnya guru menunjuk nomor hingga nomor lain selesai membahas materinya. Lalu guru menanggapi hasil diskusi kelompok siswa dan memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, kegiatan gurunya yaitu kegiatan siswanya yaitu yang pertama, siswa yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama kelompoknya, dan yang kedua, siswa yang nomornya tidak dipanggil memberikan tanggapan, dan yang ketiga, siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai perumusan materi suhu dan pemuaian. Nah, selanjutnya yaitu penutup,
diberi waktu 15 menit, di mana kegiatan gurunya yaitu guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja kerjasama yang baik, di mana peserta didik nantinya dibimbing oleh guru untuk berdiskusi, membuat rangkuman, serta guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. Nah, kegiatan siswanya yaitu siswa berdiskusi untuk membuat rangkuman materi suhu dan semuanya. Selanjutnya masuk kepada pertemuan kedua, yaitu tahap pendahulunya yaitu guru memberikan salam, mengajak siswa untuk membaca doa, dan kegiatan siswa menjawab salam guru, siswa berdoa sebelum mengawali proses pembelajaran, diberikan waktu itu 15 menit. Nah, pada pertemuan kedua ini guru juga memberikan apersepsi dan motivasi. Apersepsinya hampir sama dengan pada pertemuan pertama, namun pengaitan materinya itu mengaitkan materi pertemuan pertama dengan materi pertemuan kedua, yaitu contohnya berdasarkan materi suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin untuk menentukan kalor, maka menggunakan skala termometer. Pernahkah Anda menyentuh sebuah kopi dengan menggunakan sendok? Apa yang sebenarnya berpindah dari kopi panas ke sendok tersebut? Selanjutnya, jika terdapat dua benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan menjadi satu, bagaimana suhu akhirnya? Nah, motivasi yang diberikan oleh guru terkait pada pertemuan ini terkait materi asas black dan perubahan fase dalam kehidupan sehari-hari, yaitu guru memberikan gambaran tentang pengetahuan apa yang akan didapatkan bila pembelajaran ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu guru menjelaskan kepada siswa mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Number Together, dan guru menyebutkan materi serta tujuan pembelajaran asas black dan perubahan fase. Nah, kegiatan peserta didiknya yaitu siswa menanggapi dan mendengarkan apersepsi atau motivasi yang telah diberikan oleh guru, dan siswa menyimak penjelasan guru mengenai model pembelajaran tipe kooperatif, NHT, dan juga siswa menyimak materi dan tujuan pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Masuk kepada kegiatan inti, di mana ada fase numbering diberi waktu 20 menit, yaitu kegiatan gurunya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok heterogen yang beranggotakan 4 hingga 5 orang. Lalu guru memberikan nomor untuk setiap anggota kelompok hingga dari nomor 1 hingga nomor 5, dan guru memberikan materi secara garis besar untuk melatih kesungguhan dan ketelitian mencari informasi dengan menayangkan video yang akan menjadi bahan pembelajaran, serta membagikan LKPD yang akan menjadikan yang akan dijadikan sebagai lembar praktikum para siswa. Nah, kegiatan siswanya yaitu siswa bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru, dan siswa bersama anggota kelompok melakukan pengamatan terhadap materi dan video yang ditayangkan. Selanjutnya masuk kepada fase questioning, diberikan waktu itu 30 menit, di mana guru memberikan materi yang berbeda kepada setiap anggota kelompoknya, yaitu terkait materi asas black dan perubahan fase, serta guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan ditayangkan oleh guru, serta melakukan praktikum pada lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan. Nah, guru bertanya kepada peserta didik bagaimana hubungan kalor dengan suhu dan wujudnya, bagaimana menyatakan suhu akhir campuran pada dua benda yang berbeda suhu jika dicampurkan. Selanjutnya, bagaimana pertukaran energi panas kalor menurut asas black. Nah, kegiatan siswanya yaitu siswa menyimak pertanyaan berupa materi yang didapatkan dan melaksanakan perintah guru. Pada fase head together ini hampir sama pada pertemuan yang kedua. Berbedanya yaitu di sini menggunakan LKPD terkait asas black. Nah, selanjutnya masuk kepada fase answering. Pada fase ini juga hampir sama pada pertemuan yang pertama, di mana guru juga memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang tidak dipanggil memberikan tanggapan, serta guru memberikan menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang sudah tampil dan memberikan informasi yang sebenarnya. Lanjut masuk kepada penutup, di mana kegiatan gurunya yaitu guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, dan siswa dibimbing oleh guru untuk berdiskusi untuk membuat rangkuman terkait materi asas black dan perubahan fase. Nah, selanjutnya guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal, di mana kegiatan siswanya siswa berdiskusi untuk membuat rangkuman materi asas black dan perubahan fase. Itu diberikan waktu 15 menit. Lanjut masuk kepada pertemuan ketiga.
itu hampir sama dengan yang pertemuan pertama dan kedua, di mana yang berbedanya hanya mengaitkan materinya saja. Untuk pendahuluan itu diberikan waktu 15 menit. Lanjut masuk kepada fase numberingnya, kegiatan inti. Itu juga hampir sama dengan kegiatan pada pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan ketiga ini juga menggunakan lampiran video dan hingga penutupnya juga sama. Nah, masuk kepada penilaian hasil belajar, di mana teknik penilaiannya itu tes tertulis, bentuk instrumen yang digunakan itu tes pilihan ganda. Berikut contoh-contoh soal yang telah terlampir. Contoh soal ini terkait materi asas black, perpindahan kolor, suhu dan pemuaian, dan perpindahan secara konveksi serta hubungannya. Nah, selanjutnya ada tes uraian, berikut contoh-contoh soalnya. Lalu ada lampiran materi. Yang pertama ada uraian materi terkait suhu dan kolor skala termometer. Ada tabelnya. Lanjut perhitungan kolor dan perubahan zat. Perpindahan kolor secara konveksi, radiasi, dan konduksi. Lalu ada lampiran soalnya juga. Lalu lanjut ada lampiran LKPD. Berikut komponen-komponen dalam lampiran LKPD. Ada nama kelompok, kelas, anggota kelompok, ada keterangan untuk petunjuk sebelum melakukan praktikum, ada kompetensi dasar dan indikator, ada tujuan praktikumnya juga, ada informasi pendukungnya juga, lanjut ada materi pokok atau teorinya sebelum melakukan percobaan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah kerjanya, ada rubrik penilaian untuk kerja kelompok ini. Nah, lanjutnya yaitu ada lampiran penilaian. Ada penilaian hasil pembelajaran yang mana digunakan di situ adalah penilaian observasi. Berikut tabel penilaiannya. Aspek yang dinilai, ada penilaian diri, ada aspeknya juga yang akan dinilai. Ada bagaimana cara menilainya. Lalu ada penilaian teman sebaya, aspek apa saja yang akan dinilai. Ada penilaian pengetahuan, yaitu digunakan tes tulisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan praktek monolog atau dialog. Nah, penilaiannya itu ada intonasinya, ada pelafalannya. Selanjutnya ada penugasan. Lalu ada keterampilan, di mana keterampilan ini menggunakan penilaian unjuk kerja. Selanjutnya ada instrumen penilaian untuk penilaian diskusi, di mana aspek yang dinilainya itu ada penugasan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah menjelaskan RPP tentang number head together. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6. Saya moderator pada hari ini. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan mewakili dari kelompok 6, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.